Kita teruskan masih menjelaskan tentang tujuan-tujuan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu utai fasal ar-rabi'u kang kaping 4 iku fi ma kang tetep ing dalam pertelaaken perkara yujitana bukan den duli apa mati ing dalam saum. Pasal yang keempat menjelaskan tentang sesuatu yang mesti dijauhi ketika berpuasa. Wa huwa utawi ma yujitana bu fihi iku anwaun pira-pira warna. Ada beberapa macam. Ahaduha utawi kaping siji anwa iku al-wisal puasa wisal. Qala dawuh Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah sehingga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal saking puasa wisal. Maka maka menerima sapa rajulun lanang muslimin saking pira-pira wong Islam fa innaka karana ten saatune panjenengan ya Rasulullah wa utusan Allah ikut wasilu puasa wisal sapa panjenengan. Yang pertama adalah sesuatu yang mesti dijauhi, sesuatu yang mesti tidak boleh dilakukan ketika berpuasa adalah puasa wisal. Ini bukan menjelaskan tentang sesuatu yang membatalkan puasa, bukan ya. Itu sih beda lagi. Sesuatu yang mesti tidak dilakukan saat berpuasa. Ada yang namanya puasa wisal. Puasa wisal itu adalah puasa dari mulai sahur sampai kemudian dari mulai waktu sahur sebelum fajar imsak sampai kemudian terbenamnya matahari, dia tidak makan dan tidak minum, langsung terus. Ada yang kemudian makannya sahur, ada yang kemudian sampai besoknya lagi. Jadi ditabrak saja, tidak berbuka puasa. Lalu di sini Kanjeng Nabi dawuh, kata sahabat Abu Hurairah, Kanjeng Nabi telah mencegah tentang puasa wisal, tidak boleh melakukan puasa seperti itu. Ada seorang laki-laki dari kaum muslimin, loh, kok tidak boleh? Fa innaka ya Rasulullah wasil, panjenengan melakukan seperti itu. Panjenengan wisal. Qala jawab dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyukum utawi ndine sira kabeh iku misli madani ingsun. Nabi jawab, siapa yang menyamai dengan saya? Kata Nabi, katakanlah saya beda dengan sampean. Ini teman satu ingsun iku abi itu. Sewengi sapa ingsun iku yutaimuni awen pangan ingsun sapa Rabbi bala ingsun wa yusqini lan awen minum sapa ingsun. Saya kalau malam Allah memberi makan dan minum kepada saya. Berarti kan tidak wisal. Kalau wisal itu maghrib nggak makan nggak minum, amblas saja kalau bahasa Cirebon, amblas saja terus saja sampai waktu imsak datang. Kadang ada yang sampai modenya imsak pun nggak buka, nggak makan, nggak minum. Falamma abau maka ari kalane pada umum sapa ashab ayang tahu ingin tamarini sapa ashab anu wisol saking wisol. Para sahabat tetap tidak mau untuk menghentikan wisolnya. Padahal Kanjeng Nabi tadi sudah jauh tidak boleh seperti itu. Tapi para sahabat menentangnya, tidak mau menghentikan, tidak mau makan dan minum terus saja berpuasa. Wa sholat
wisal sapa kanjeng Nabi bihim kelawan ashab yauman ing dalam sujudina thumma yauman kari-kari ing dalam sujudina thumma ra'a kari-kari ningali sapa ashab al-hilala ing hilal. Akhirnya kanjeng Nabi terus melakukan wisal, tidak berbuka puasa bersama para sahabat 1 hari, 2 hari, lalu datanglah hilal. Hilal berarti tanggal 1 bulan Syawal, datang malam hari raya. Faqala maka dengan tidak sopan Nabi law ta'akhkhara lamun mengakhirakan apa al-hilal lazidtukum maka nambahi sapa ingsun ing sira kabeh kal munakili kaya dene wong kang ngapokaken lahum maring ashab hina abau ing dalem nalikane pada mong sapa ashab ayam tahu ingin tamarini sapa ashab. Andai saja hilal itu mundur, saya akan tambahkan puasa wisal bersama dengan kalian semua para sahabat. Nah, daun seperti itu kayak paham nggak? Jadi kayak tadi kan kanjeng Nabi melarang, kemudian para sahabat tidak mau, tetap aja wisal, tetap aja tidak mau makan dan minum. Akhirnya kanjeng Nabi tetap puasa bersamaan dengan para sahabat, lalu datanglah hilal. Kanjeng Nabi dawuh, andai saja hilal itu mundur, berarti besoknya atau besoknya lagi tidak tidak datang hilal, maka saya tambahkan wisal. Coba sih kalau hilal itu tidak datang akan saya tambahkan wisal pada kuat tak beli gitu loh. Karena kanjeng Nabi kan tadi saya beda dengan sampean. Wa inna ma nahla ing pastine tiga sapa kanjeng Nabi anil wisal saking puasa wisal 5 karena perkara ini kang tetep ing dalam wisal min id'a fil quwa saking nyatane saking ngapesaken kekuatan awak wa idmar jasad lan memesaken biro-biro jasad min wal ibadatin saking tanpa ibadah. Kenapa kanjeng Nabi melarang wisal? Kenapa kanjeng Nabi di keterangan yang lalu ada seruan dari kanjeng Nabi bahwa kita sunnah mempercepat buka puasa. Ini bukan malah mempercepat atau memperlambat, bahkan ditabrak saja itu nggak mengakhirkan, amblas saja tidak makan dan minum. Kenapa kanjeng Nabi melarang wisal? Karena kalau tidak makan dan tidak minum itu nanti akan menjadi lemah, tidak kuat dan lemes tubuhnya sehingga malas melakukan ibadah. Wa amma Rasulullah anak mengetahui kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ingkana lan lamun anak apa akluhu dahare kanjeng Nabi wa syurbuhu lan ngombe kanjeng Nabi inda rabbihi dalam sandinge pangeran kanjeng Nabi itu hakikat fa innahu kabarnya ama ya iku fa innahu karena ta saatune kelakuan iku lam yuwasil ora fa innahu karena saatune kanjeng Nabi iku lam yuwasil ora wisal sapa kanjeng Nabi. Ketika kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan dan minumnya di sisi Allah itu hakikat, berarti kan tidak bisa, berarti kan makan membatalkan puasanya. Wa in abaro lan lamun nembungaken sapa kanjeng Nabi bil akli kalawan mangan wasyur bilan ngombe anqutil unsi saking kuate rasa senang billahi kelawan Allah wasururi lan bunga bihurbihi kelawan parting Allah. Faqad qala maka teman-teman jumeneng apa zalika mangkona util umsi billah wasururi bihurbihi maka mal akli ini manggonane mangan wasyurbi lan minum fi in'asyiqwahu ing dalem bangkitaken kekuatane kanjeng Nabi. Wal huwa balik utawi zalik iku ablahu luwih banget minat ta'ami ini mangsaking mangan wasyarabi lan minum. Jadi dahar makan dan minumnya. Nah, seandainya makan dan minumnya kanjeng Nabi itu makan dan minumnya kanjeng Nabi itu kekuatan senangnya kanjeng Nabi mendekatkan diri kepada Allah dengan
merasa senang, itu menempati posisinya orang yang makan dan minum, bahkan lebih kuat. Jadi maksudnya di mata para sahabat kan Nabi itu saat maghrib nggak dahar, nggak minum. Tetapi kata kanjeng Nabi, saya diberi makan dan diberi minum. Maksudnya adalah diberi kenikmatan, diberi kekuatan, asiknya beribadah, senang dan bahagianya beribadah. Waqad sumtulan teman-teman puasa subuhin Allah dati dahri saking biro-biro keenakan indalan tahun isun kuliah yuskabe dahri wa yauma yaqum lan indalan dina ketemu sira kabeh. Zaka utai mengkono-mengkono la dati dahri wa yauma yaqum iku Zaka utai mengkono-mengkono sumtu an la dati dahri kuliah wa yauma yaqum iku fitrus yami bukai puasa isun. Walaqad wajadtu lan yakti teman-teman nemu sapa ingsun ladzatahu ing keenakane. Saum laka kedue panjenengan fil hasya ing dalam lambung, laisa ora ana apa. Ladzatahu iku lima kuling. Kedue mangan wala masrubin lan ora minum. Jadi kelezatanku itu adalah bertemu dengan engkau, berasik masuk dengan Allah. Laisa klimakulun wala masrubin, bukan di perut dengan makan dan minum. Nah ini maksudnya kata Nabi, saya beda dengan kalian. Ya kita sih nembe dulu makan baik. Masya Allah kuliah gitu ya. Kalau begitu tuh langsung. Jadi itulah yang namanya puasa wisol, itu tidak boleh, dilarang gitu ya. Lalu ada sebuah cerita, ada sebagian santri, saya dulu pernah di pesantren itu yang sudah senior melakukan puasa pati geni katanya. Setiap hari, misalnya puasa 3 hari atau 4 hari gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Di Senin puasa biasa, Selasa biasa, Rabu biasa, Kamis itu kemudian pati geni. Pati geni itu puasa tapi maghribnya nggak makan dan minum. Itu bukan tidak makan tidak minum, bukan isya, tetap saja isyanya dilarang, hanya minum saja. Kemudian terus sampai kemudian waktu imsak, tetap tidak diperbolehkan. Harus minum, tetapi ya sedikit. Tetapi tidak boleh kita mengatur seperti itu, harus ada yang mengijazahkan. Asani kita ikan kami minum itu al-qiblatun. Allah tahu sapa Aisyah kudai Aisyah radhiyallahu anha kana nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qombilu nambung bapak kanjeng Nabi wa hala utai kanjeng Nabi itu shaimun wong kang puasa. Ayu basiran teman sapa kanjeng Nabi wa hala utai kanjeng Nabi itu shaimun wong kang puasa. Walakin ulang kita punya teman saat demi kanjeng Nabi iku amlakahum luwih miliki memiliki ashab liirbihi maring hawa nafsu kanjeng Nabi. Yang kedua, sesuatu yang dilarang dilakukan adalah mencium. Ya pasti maksudnya mencium apa namanya suami dan istri dengan suami. Dari Aisyah Daud kanjeng Nabi itu mencium. Beliau dalam keadaan puasa dan kanjeng Nabi menyentuh para istrinya. Dan Nabi dalam keadaan puasa itu. Tetapi kanjeng Nabi itu bukan ashab ya. Ya ashab ya istri gitu ya. Walakin lahu amlakuhum, tetapi kanjeng Nabi ini lebih memiliki harusnya lebih bisa mengatur dengan hawa nafsu. Irdi mari hawa nafsu kanjeng Nabi. Ya, lagi-lagi tadi kanjeng Nabi berbeda dengan kita. Mama mangga utai sapane utan anak sepeman itu syaitan wong tua, ya manu kang aman. Sepeman ala nafsi ngalakan ing atas awak man mitah riki syahwati saking ngobah-ngobahaken syahwat.
Wa ifsadis saumilan rusake puasa itu fala ba'sa maka ora ana bahaya wujud biha kalawan kublan. Nah kalau orang tua pemakanan siapa yang manu ala nasi nikah itu syahwat, pemakanan siapa saja yang sudah usia lanjut dan aman bisa mengatur syahwatnya dan tidak sampai merusak puasanya maka tidak apa-apa. Ya, oleh karena itu ya yang bisa mengerti ya orang tersebut. Wa ingkang namanya sama itu saban anu layaman orang anak sapeman dari kayak mengkono-mengkono. Tahrik syahwat wa ifsadi shaum. Kurihat maka dimakruhkan apa kubelan lalu kedosan. Kalau dia masih muda khawatir tidak bisa menahan syahwatnya pada istrinya atau istri kepada suaminya, maka dimakruhkan untuk mencium ketika dalam keadaan berpuasa. 5 karena perkara yang kita ing dalam kubla yang ta'arif bil ibadah saking mendekatkan ibadah bisa dimanusak wal muqaddaratil bahaya dia kelawan ibadah ya karena tadi mendekati rusak bahaya maka menjadi bubar tidak jadi puasa gitu ya. Asal itu menjaga ngapi tapi olah hijamah itu cantik pekan ya karena sekarang kan musim juga ya. Soha benar apa anak Rasulullah atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta jamaah pekan sokongannya Nabi bahwa ada utai Nabi Musaimun pekan puasa. Yang ketiga orang yang berpuasa dilarang pekan. Tapi ada riwayat yang Nabi melakukannya padahal dalam keadaan berpuasa. Lagi dari Nabi berbeda dengan kita ya. Wasuilalan dia takoni sapa anak sahabat Anas aku umum anak sapa sira kabeh iki takrohuna pada sing sapa sira kabeh al-hijamah ta'im cantuk ing bekak biswa ini kedua kang puasa wala jawab ulama illa min ajli dha'fi angin kerana arek lemes. Apakah kamu tidak suka bekak ketika berpuasa? Tidak, kecuali karena lemes. Maksudnya tidak diperbolehkan itu karena khawatir lemas karena kan darahnya kan diambil. Bekam itu kan darah kotornya diambil sehingga menjadi ringan. Nah, dalam keadaan berpuasa orang puasa sudah kadang lemas mau diambil darahnya. Paman kau desa kau ada itu apa tuh? Apes iman ngelemesakan iman apa olah hijamah itu bekam turi lama kadang makruhakan apa hijamah lalu kedema layak mana karena orang aman apa hijamah min fitri saking buka au min fi'il ibadah atau saking ibadah ibadah alaihi ing atas iman supaya tabarru maka merasa bosan sapa man dia kelawan ibadah lemas maka nanti males bosan ibadahnya kayak pergunakan istilah sepeman sehingga tidak suka ibadah. Kayak kalau makasih musawan ibadah terwali ibadah manusia Allah. Arabi Allah yang kapal itu al-kuhlu sibakan celaan. Anak-anak sahabat anak itu yang tahilu sibakan sahabat anak Allah hala utawi anas itu soiman menang puasa. Makalah dari sahabat al-Amash marah itu orang yang bisa insan akad yang suji min ashabina saking pira-pira setelah terima yang Syafi'i ya prabu sengit sabu ahad al-kuhlai sibakan iswa ini kedua menang puasa wa kana ana sapa Ibrahim Cah Ibrahim itu yurafisu murahakan Bapak Ibrahim ayat tahila ingin sibakan Bapak aswa itu menang puasa bisobiri kelawan celak sobir. Ngerti sih celak ngerti ya apa bahasanya bahasa suara airnya apa? Hah? Yang di bawah mata itu ya sibak ya tapi kan zaman sekarang macam-macam. Kalau dulu sih yang saya tahu bubuk bentuknya kemudian biasanya didapat dari orang yang sepulang umroh atau berhaji. Sekarang kan kemasannya sudah seperti pensil, ada yang cair, ada yang kayak pensil cair gitu. Pada para komakaran
al-hadda yang landep, alladzi rupane hal yang fadu kang terus apa alladzi ilal hulqum min mari tenggorokan wa baina ghurihi lan dalam antarané liyane kuhal al-hadda alladzi yang fadu ilal hulqum wal aula utai kang kita maupun sedina belum ngedoi kuhal berujan karena keluar atau metu min khilafil ulama saking persulayaan pira-pira alim. Jadi tidak ada perbedaan antara celak atau sibak yang terus ke tenggorokan. Jadi mungkin ada jenisnya celak yang kalau kita tempelkan ke mata itu kemudian kena cairan basah-basahnya mata, kemudian langsung ke tenggorokan, ada rasanya. Seperti kita minum obat tetes mata, kan ada yang bisa sampai tenggorokan, ada yang enggak ya. Nah itu. Ada yang memperbolehkan. Wa kana Ibrahim yurakhisu ayak tahila asraimu bisabiri. Ada yang tidak memperbolehkan. Nah, tetapi yang lebih utama dijauhi karena supaya tidak terkena khilafnya ulama, jadi tidak melakukannya ya. Nggak tahu kalau sibak yang sampai ada rasanya, saya juga belum tahu. Tapi sampai sekarang sudah ada apa belum? Ya mungkin ini buktinya ini zaman dulu sudah ada ya. Al-khamis utai kang kaping 5 iku al-istinsyaqu nyesep banyu maring irung fil wudu'i ing dalam wudu. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil qaiti bni sabra asbigh nyempurna akan nasira al wudu aing wudu wa khallil lan nyela-nyela akan nasira bainal asabiya ing dalam antarane pira-pira driji wa baligh lan banget-banget akan nasira fil istinsyaqi ing dalam nyesep banyu maring irung illa ang takuna angin ta ana sapa sira iku iman wong kang puasa, iku iman wong kang puasa. Panaha mangka nyegah sapa Kanjeng Nabi anil mubalaghati saking banget-bangetaken lima krana perkara fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mubalagha minal mukhadarati saking bahayaaken bil ibadati kelawan ibadah. Wa ta'ridi halan marakaken mukhadarah lil ifsadi maring rusak. Yang kelima yang tidak boleh kita lakukan saat berpuasa yaitu melakukan istinsyak saat wudu. Biasanya kalau selainnya dalam keadaan puasa, istinsyak itu hukumnya sunnah kan ya, madmado istinsyak sebelum niat wudu itu, sebelum membasuh wajah itu. Nah, Kanjeng Nabi dawuh di sini sempurnakanlah wudu dan sela-selakanlah, jadi begini, membasuh jari-jari, wabalik fil istinsyaqi dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Banget-banget itu ya bersungguh-sungguh. Kecuali kamu dalam keadaan puasa, maka tidak perlu mubalagha dalam ketika istinsyak. Khawatirnya apa? Ya membahayakan ibadah dan mendekatkan rusak sehingga kemudian kesedot akhirnya masuk ke hidung, masuk ke tenggorokan. Nah, itu kan jadi batal puasanya. Wallahu alam. Al-faslu utai fasal al-khamisu kang kaping 5. Iku fil timasi Lailatul Qadri kang tetep ing dalem mertelaaken mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar iku lailatun wengi syarifatun kang mulya. Faddalaha mutamaaken ing Lailatul Qadri sapa Allah Gusti Allah ala alfi syahrin ngalahaken ing atase 1000 bulan. Laisa ora ana iku fiha ing dalam alfi syahr apa Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Pasal yang kelima menjelaskan tentang mencari Lailatul Qadar. Dalam bulan puasa itu ada bulan Ramadan ya. Ada peristiwa yang istimewa, satu nuzul Quran. Malam tanggal 17, malam di mana diturunkannya Al-Quran.
kepada Kanjeng Nabi. Kemudian malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia, yang Allah mengutamakan malam tersebut mengalahkan 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Sebenarnya 1000 ini adalah hitungan orang-orang zaman dulu, hitungan terbanyak itu 1000. Kalau sekarang berapa misalnya kita? 1.000.000 lah. Kalau 1000 kecil ya. Nah, gitu. Maksudnya jumlah yang sedikit gitu ya. Ini hanya sebuah istilah, sesuatu yang jumlahnya banyak gitu ya. Malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Makanya nabi-nabi zaman dulu pada iri kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi sehingga menangi malam Lailatul Qadar. Wasumiyat lan den arani apa Lailatul Qadar, Lailatul Qadri ing aran Lailatul Qadar, imma li syarafi qadriha anakalane krana mulyae pangkate Lailatul Qadar wa uluwi manzilatiha lan luhure tempate Lailatul Qadar. Wa imma li annal arzaqa lan anakalane krana pira-pira rezeki wal ajal lan ajal minas sanati saking taun iki ila sanati maring taun kang meneh iku tuqaddaru den kira-kira akan apa arzak wal ajal fitil kalailati ing dalam mengkono-mengkono wengi. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Satu, karena li syarafi qadriha, pangkatnya itu mulia dan tinggi derajatnya. Malam yang sangat berbeda sekali. Dan yang kedua, karena di malam itu ditentukan rezeki ajalnya. Ditentukan oleh kualitas, oleh malam Lailatul Qadar itu, dari tahun sekarang menuju tahun berikutnya. Itu. Wa tanzilu lan temurun sapa al malaikatu malaikat waruhu lan ruh fitil kalailati ing dalam mengkono-mengkono wengi. Fayusallimuna mangka pada uluk salam sapa malaikat alal mujtahidina ing atase pira-pira wong kang ijtihad kabeh atau alal mutahad jidina alal mujtahidina ing atase pira-pira wong kang nemen-nemeni ing dalam waktu wengi waqtala falam parasulaen sapa ulama pira-pira wong alim hal yusallimuna ana ta uluk salam sapa malaikat alaihim ing atase mujtahidin min tilqai anfusihim saking arahe dheweke, saking arahe ketemue dheweke malaikat ayubalighunahum atawa nyampeaken sapa malaikat ing mujtahidin assalamu salam an rabbihi saking pangerane malaikat. Di malam Lailatul Qadar itu malaikat turun menyampaikan salamnya kepada orang-orang yang menghidupkan malam itu. Nah, di sini terdapat pertentangan. Apakah malaikatnya itu uluk salam kepada orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ataukah menyampaikan salamnya Allah kepada orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar? Gitu. Apakah malaikatnya yang mengucapkan salam atau malaikat menyampaikan salamnya Allah? Wa inna lailata lan temen satune wengi iku yakti tumeka fiha ing dalam lailah sapa al abdu kaula fiha iku tetep ing dalam lailah taslimu rabbil alamin utawi uluk salame Rob atau pangeran kabeh, pangeran alam kabeh alaihi ing atase abd lijadi rotin krana patut antakuna ingin tak ana apa laila iku khairan luwi bagus min alfi syahrin tinimbang saking 1000 bulan. Wa bi ayyal tamisahalan kelawan nyenta amri ing lailah sapa al multamisuna wong kang pada mencari kabeh wayat lubaha lan pada nggulati ing lailah sapa at-talibuna pira-pira wong kang nggulati wong kang amri. Walidzalika lan karena are mengkono-mengkono khairan min alfi syahr iltamasaha
pada amrih ing Lailah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a sahbihi serta ne pira-pira sahabat Kanjeng Nabi wasalihun lan pira-pira wong kang saleh mim ba'dihi saking sewise Kanjeng Nabi. Apakah malaikatnya yang uluk salam kepada mujtahidin ataukah malaikat menyampaikan uluk salamnya Allah kepada mujtahidin? Karena pada malam itu ada seorang hamba yang datang yang diberi salam oleh Allah karena memang pantas mendapatkannya karena malam itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Sehingga para pencari Lailatul Qadar. Walidzalika oleh karena itu, karena malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kanjeng Nabi pun mencarinya besertaan para sahabat dan para orang-orang soleh setelahnya Kanjeng Nabi. Jadi memang di malam Lailatul Qadar itu para sahabat dan Kanjeng Nabi itu semuanya pada mencarinya. Wahia utawi Lailatul Qadar iku fil ashril awakhiri ing dalam 10 piro-piro kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Tadi menjelaskan tentang dinamakannya Lailatul Qadar. Nah, sekarang kapan sih Lailatul Qadar itu? Wahia utawi ashril awakhir iku ilal autari maring piro-piro tanggal kang ganjil. Nah, ilal autari maring piro tanggal kang ganjil iku aqrabu luwi parek minha tinimbang saking Lailah ilal asfa'i maring tanggal kang genep. Yaitu malam-malam ganjil. Wa dhahiru utai kang pertela iku anna temen saatune Lailah iku Lailatul Hadi malam siji wala isrina lan 20. Yaitu malam tanggal 21. Li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ro'aha pernah ningali sapa Kanjeng Nabi ing Lailatul Qadar tsumma unsiyaha maka kari-kari den klalenaken sapa Kanjeng Nabi ing Lailah wa dzakara lan eling sapa Kanjeng Nabi annahu ing temen satune Kanjeng Nabi iku sajada sujud sapa Kanjeng Nabi fi sobihatiha ing dalam waktu esuke Lailah fi ma'in ing dalam banyu wa dhinin lan endut. Karena Kanjeng Nabi pernah melihat Lailatul Qadar kemudian lupa. Tetapi Kanjeng Nabi ingat waktu itu sujud dari malam sampai kemudian datang waktu subuh. Fima'in watinin. Sujud di endut, di air. Berarti apa? Dari mulai malam sampai subuh. Semalaman Kanjeng Nabi beribadah. Paham gak maksudnya? Sebegitu adalah Masya Allah Kanjeng Nabi ya. Fima'in watinin itu berarti semalaman Kanjeng Nabi tidak sadar bahwa hujan lebat. Sehingga masjidnya basah penuh endut. Masih zaman dulu tidak tekel, tidak keramik ya. Masih lemah. Sehingga kalau hujan kemudian bocor, ya tanahnya basah seperti endut. Gitu. Bahkan Kanjeng Nabi sampai kemudian abu kakinya. Insya Allah. Wasuhalan sah apa annal masjidah teman satune masjid iku wakafa netes apa masjid Lailatul Hadi ing dalem wengi tanggal 1 wal 20 wa ru'yalan ditingali apa asarutini bekase endut ala jabhati Rasulullah ing atase batuke jidate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa angfihi lan irunge Kanjeng Nabi. Sehingga benar pada malam 21 itu masjidnya bocor sehingga paginya atau kemudian selesai melakukan ibadahnya tampak ada bekas endut di jidatnya Kanjeng Nabi, kotor gitulah
kupak apa namanya? Belok gitu ya. Di hidungnya dan di jidatnya, berarti kan bekas sujudnya. Wa tarajjahat lan unggul apa lailatu ihda wa asyrina malam tanggal selikur bi anau kelawan teman saatune Kanjeng Nabi iku akhbaro ngabaraken sapa Kanjeng Nabi annal qamar teman saatune wulan iku kana ana apa qamar iku lailatahu ing dalem wengine Kanjeng Nabi iku lailatahu ing dalem wengine Lailatul Qadar iku kasyaqi jafnatin kaya sigarane mangkok. Wala yakunu lan ora ana apa al-qamaru bulan iku kasyaqi jafnatin kaya sigarane mangkok illa lailatas sabi'i angin wengi tanggal 7 wa lailatal hadi lan tanggal 1 wal 20 lan 20. Malam tanggal 21 itu benar-benar Kanjeng Nabi memberitahu bahwa bulan malam tanggal 21 itu seperti sigaranya mangkok. Jadi keruak. Bukan kayak alis, kalau alis kan masih tanggal muda ya. Kalau tanggal tua itu nah gitu. Kayak mangkok keruak aja. Kayak sigar kok keruak apa namanya? Sigar. Jadi gini. Wala yakunu al-qamaru kasyaki jafnatin ila lailatul tasabi wa lailatul hadi wal 20. Tidak ada bulan seperti mangkok yang sigar kecuali malam tanggal 21 dan 27. Gitu. Jadi itu termasuk ciri-cirinya Lailatul Qadar itu di malam 10 akhir bulan Ramadan dan di tanggal ganjil. Kalau menurut cerita hadis ini tanggal 21 atau tanggal 27 yaitu ketika rembulan seperti mangkok yang sigar belah gitu ya, bukan terbelah ya, sigar jadi dua itu. Nah, kalau apa namanya mendung hujan nggak kelihatan rembulannya ya di antara tanggal-tanggal ganjil itu 21, 23, 27, 25, 27 gitu. Cuman kalau menurut hadis berarti antara 21 ataupun 27. Faming fadilati hadhil lailati maka iku setengah saking keutamane iki wengi annaman utai temen satune wong qamaha kang jumeneng sapa man ing hadhil lailah imanan krana amri ganjaran wahtisaban lan krana amri Allah krana amri ridhone Allah ghufira mangka den ngapura lahu kedue man apa madosa taqaddama kang wis dingin apa ma min dzambi saking dosane man. Termasuk keutamaannya Lailatul Qadar, apa sih malam yang lebih utama dari 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya? Nah ini fadilahnya, karena di situ ada fadilahnya, keutamaannya, kelebihannya dari malam-malam lain, bahwa siapa saja yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berharap mencari pahala dan mencari ridhonya Allah, iman wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lampau. Nah, tentunya bukan dosa besar ya. Nah, ini. Siapa sih yang tidak mau diampuni dosanya? Maka kita ini tidak lepas dari kesalahan-kesalahan kecil, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Makanya kita saling mengingatkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Wa dalil utai dalil alama ing atase dawuh zakarna kang nuturakan ing sapa qaul apa qauluhu dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uritu dan impeni sapa ingsun Lailatul Qadri ing dalam Lailatul Qadar ing Lailatul Qadar tsumma aiqadhani maka kari-kari nange akan ingsun sapa ba'du ahli setengah keluarga ingsun panusi tuha mangka nuli den klanakan sapa ingsun ing Lailah falatamisuha mangka pada amriya sira kabeh ing Lailah fil asyaril ghabiri ing dalam 10 kang piro-piro kang akhir. Saya pernah di mimpi Lailatul Qadar, kemudian saya dibangunkan oleh keluarga saya, kemudian saya lupa gitu. Tapi maka carilah
Tepatnya kapan itu Kanjeng Nabi lupa, tapi ada kira-kiranya. Antara tanggal ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharro pada niti-niti sira kabeh Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fil witri ing dalem malam ganjil minal asyri saking 10 al awakhir piro-piro kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan. Wa qala dawu sapa Abu Hurairah sahabat Abi Hurairah tada karena pada eling-elingan copo kita Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar inda Rasulullah ing dalam sandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangkanu dawuh sapa Kanjeng Nabi ayyukum utain dinene sira kabeh iku yadhkuru eling sapa ayun hina tola ing dalam nalikane metu apa al-qamaru dalam nalikane apa namanya terbit keluar apa al-qamaru bulan wa huwa hale utai qamar iku mithlu syiqqi jahnatin madani sigarane mangko. Jadi sahabat Abi Hurairah kami saling mengingatkan malam Lailatul Qadar bersama Kanjeng Nabi. Jadi antara sahabat pun saling mengingatkan, awas loh, nanti tanggal 21 jatuhnya hari ini. Hari ini malam ini gitu ya. Sekarang 17, berarti malam tanggal 21-nya apa? 18, 19, 20, 21. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, berarti malam Kamis. Jadi saling mengingatkan gitu agar kita bareng-bareng untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Apakah kalian ingat bahwa ketika rembulan seperti sigarannya mangkok, disitulah malam Lailatul Qadar. Jadi saling mengingatkan. Wasohalan benar. Anhu saingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa anau teman sandakan Nabi ku kala dawuh sapa kanjeng Nabi. Man utai sapane wong iku koma ngurip-ngurip atau jumenengi sapa man Lailatul Qadri ing dalem wengi Lailatul Qadar imanan karena amri ganjaran waktu saban karena amri ridhone Allah. Ghufira mangka den ngapura lahu kedue man apa ma dosa taqaddama kang wis dingin apa mindami saking dosa iman. Wal mustahabu utai kang den sunahaken iku man utawi sapane wong iku ro'aha ningali sapa man ing Lailah. Wal mustahabu utai kang den sunahaken man utai sapane wong ro'ah kang ningali sapa man ing Lailah iku ayu katsira yen tengakeaken sapa man minasana'i saking ngalem ing Gusti Allah wa du'a lan donga maring Gusti Allah wa ayakuna lan yen tak ana sapa man iku aktsaru du'aihi luwi ake dongane man. Allahumma adu Gusti Allah innaka teman satune panjenengan iku afun zat kang ake ngapurane ai karimun tegese zat kang loman tuhibbu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa kang seneng sapa sira al afwa ing den ngapura. Fa'fu mangka mugi ngapura panjenengan anni saking ingsun. Ini adalah doa berharap mendapatkan Lailatul Qadar atau pas malam Lailatul Qadar dibaca memperbanyak baca doa ini. Ini disunahkan siapa saja yang melihat Lailatul Qadar memperbanyak memuji kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Ya terutama sih pada malam Lailatul Qadar itu memperbanyak tadarus. Ya makanya mulai dari bulan Ramadan ya tadarus Al-Quran, kemudian sholat dipancing dengan melakukan sholat taraweh. Tarawih kan jumlahnya banyak ya. Sebisa mungkin meskipun tidak bisa 20 rakaat dalam keadaan payah sekali tetap diusahakan melakukan tarawih meskipun hanya 8
Tapi katanya seperti orang bukan NU, ya nggak apa-apa. Karena darurat ya istilahnya, eman-eman daripada nggak tarawih sama sekali. Bisa dengan duduk, bisa misalnya lemes dengan berdiri ya. Memperbanyak tadarus, memperbanyak sholat, memperbanyak introspeksi, tafakur. Bulan Ramadan ini saya lebih baik apa enggak ya daripada Ramadan kemarin. Introspeksi dengan bertaubat, dengan bertaubat sambil menangis. Ada 3 macam tangisan yang katanya bisa menghapus dosa-dosa sehingga diharamkan terkena percikan api neraka. Tangisan seorang hamba rindu kepada Allah, kemudian tangisan seorang hamba yang bertaubat, tangisan yang ketiga, tangisan seorang hamba yang merasa tidak bisa mencegah, tidak bisa menghindar dari atau maksudnya begini, seorang hamba yang protes di hadapan Allah, tetapi tidak protes kepada hal-hal yang batil yang tidak bisa mencegahnya. Kita lemah gitu loh. Kemudian tadakur, banyak berzikir pure karena Allah. Benar-benar zikir yang ikhlas, tidak mengharap apa-apa. Pokoknya saya zikir. Lalu ada pertanyaan seperti ini. Itu kan seruan-seruan melakukan peribadatan di malam Lailatul Qadar untuk orang yang bisa melakukan sholat. Kalau perempuan sedang tidak dalam keadaan sholat bagaimana? Kalau laki-laki enak dong ya. Tidak ada uzurnya. Kalau perempuan ada uzurnya bagaimana? Sholat tidak bisa sholat, nggak boleh sholat orang uzur. Puasa tidak puasa. Nah, ya ini as-sana wa du'a wal mustahabbu, disunahkan untuk memperbanyak berdoa dan berzikir. Zikiran kepada Allah itu mengandung pujian semua. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Zikir apa yang paling utama? Ya la ilaha illallah. Ya melakukan amal-amal perbuatan baik apa sajalah, itu istilahnya bisa menggantikan posisi-posisi ibadah sholat dan puasa dan membaca Al-Quran. Jangan berkecil hati, aduh sayangnya saya nggak menangi Lailatul Qadar, nggak menangi tanggal 21, saya tanggal 10 akhir itu saya sedang uzur. Jangan sayang-sayang. Wong kita juga bisa melakukannya dengan banyak berzikir. Lalu berzikir bagaimana? Kita kan nggak bangun malam, nggak mau sholat. Biasanya kalau bangun malam hanya mau sholat sih ya. Sebenarnya yang tidak sholat pun boleh bangun malam. Wudu, rauh, kemudian ya tidak pakai mukena tentunya ya. Pakai kudung yang rapi, berzikir kepada Allah. Itu. Ya biasanya kalau ya itu kalau memang uzurnya tidak payah ya. Kalau uzurnya sangat payah, ya semampunya gitulah. Tidak ada yang memperberat ya. Wong uzur juga dikasih oleh Allah. Wa ini kata suraran senajan ringkes sapa wong ala sana ing atase ngalem fahuwa mangka utawi sana iku afdhalul utama. Lima karena dawuh ruya kang diriwayataken apa ma'anhu saking kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam ana utama satune kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla. Ini berarti hadis qudsi. Man utawi sapana iku syaghalahu nunggulaken ing man apa zikri zikir ing ingsun an mas'alati saking jaluk ing ingsun a'dha itu mangka aweh sapa ingsun ing man afdholama ing luwih utama-utamane perkara wa'dhi kang aweh sapa ingsun as-sailina ing pira-pira wong kang pada njaluk. Jadi kata Allah, ini hadis qudsi ya, kata Kanjeng Nabi, Allah dawuh seperti ini. Siapa saja yang zikirku menyibukkan dia dari meminta kepadaku, berarti zikir yang lillahi ta'ala lah. Zikir jaluk apa sih? Beli jaluk apa-apa. Jaluk ridho Gusti Allah bae. La ilaha illallah sallallahu ala Muhammad, zikiran apa saja. A'taituhu afdhala ma u'ti as-sailina. Akan saya beri
sesuatu yang lebih utama yang saya berikan kepada orang-orang yang memohon kepada saya. Oh, ini. Nanti itu ya, udah jelas. Sekarang tanda-tandanya orang yang merasakan, ya orang yang telah melewati Lailatul Qadar, menangi atau mengetahui Lailatul Qadar itu bagaimana? Menurut sebagian keterangan, bahkan kebanyakan ulama mengatakan adalah di satu malam yang kita merasakan bener-bener hening, ketenangan batin, kemudian bisa melakukan amal-amal soleh dirinya sendiri, sehingga berdampak atau menularkan kepada keluarganya, maksudnya sampai keluarganya pun merasakan. Keluarganya, misalnya istri ya berarti suaminya, misalnya suaminya istrinya, kepada anak-anaknya, kepada lingkungannya, tetangganya, teman kantornya. Oh beda ya, sekarang murah senyum, sekarang baik hati, nggak usah digojlogi. Kalian sih kalau ada orang yang tiba-tiba baik hati, tiba-tiba pokoknya beda dari kebiasaannya, dibully, nggak boleh dibully. Ketika ada orang tiba-tiba berubah jadi baik, itu nggak perlu dibully. Ya Allah, alhamdulillah. Semoga saya pun bisa tertular, semoga saya pun bisa terbawa menjadi baik. Jadi mengeluarkan energi positifnya itu tidak hanya dia enteng melakukan amal-amal soleh, juga menularkan kebaikan-kebaikan solehnya itu ke lingkungan sekitarnya. Misalnya yang asalnya medit jadi dermawan, yang tadinya gampang jadi murah senyum gitu ya. Nah itulah di antara tanda-tandanya orang yang betul-betul merasakan, orang yang betul-betul mengetahui ketemu dengan Lailatul Qadar. Tapi nggak perlu jumawa ya. Saya kayaknya semalam tahu Lailatul Qadar. Tidak perlu seperti itu. Yang akan merasakan, yang akan tahu adalah efek dari dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar ya. Berbeda pokoknya. Auranya berbeda. Kemudian akhlaknya berbeda gitu, etikanya berbeda gitu. Dianya sendiri merasakan ketenangan batin, keheningan malam, sehingga benar-benar khusyuk melakukan peribadahan di malam itu, kemudian berefek atau berdampak menularkan energi positifnya kepada lingkungan sekitar. Nah, itulah orang yang telah menemukan malam Lailatul Qadar. Mungkin dicukupkan sekian. Wallahu a'lam. Angga sarang-sarang membaca sholawat tibil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.